yang patut kita waspadai adalah bulan Syawal apit besar akan berupaya membelah, ditambah dengan kekuatan Kiai Baru Printing ya, atas perjanjian habisnya darah Mataram. Dan saya akan mengatakan ibarat Gunung Merapi ini adalah laki-lakinya atau suaminya, kalau Sinabung ya ini adalah ibunya. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ini nuwun sewu, saya pribadi kan bisa dibilang sangat mengamati apa yang panjenengan sampaikan. Nah, ini ada beberapa poin menarik yang saya ingin panjenengan mengulas lagi. Di antaranya dulu panjenengan pernah menyampaikan bahwasanya Gunung Merapi kurang lebihnya akan masuk fase persis seperti Gunung Sinabung, di mana yang saat itu banyak spiritualis memprediksi katanya sebentar lagi ini itu dan sebagainya. Satu gitu. Yang kedua kalinya yang unik itu adalah setelah kemarin malam harinya panjenengan mewedarkan sekaligus mengkidungkan hitung tuntutan Sabdo Palon Nagih Janji, yang mana di situ menyebutkan beberapa gunung akan meletus secara seksama di pagi hari atau di siang harinya, lalu terjadilah Gunung Merapi sekaligus Gunung Sinabung meletus dalam hari yang sama. Nah, ini kira-kira dalam pandangan lahir ataupun batin panjenengan itu atau bagaimana, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Kana Santara. Om wilah yang jati nuguni hajat-hajat lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering mengatakan ya, artinya kita memang suku Jawa, suku Nusantara, bangsa Nusantara ini yang pada prinsipnya itu punya fondasi pokok spiritual yang walaupun memang Nusantara tidak punya agama ya, tapi Nusantara itu bisa menjadi tuan rumah seluruh agama. Ya, saya mengatakan tuan rumah seluruh agama karena memang Nusantara tidak membentuk agama, tapi pada kenyataannya menjadi tuan rumah seluruh agama. Dan saya mengatakan di sini bahwasanya Nusantara ini jangan dianggap tidak punya pondasi keimanan, jangan dianggap tidak punya pondasi ketuhanan yang, maaf kata, kalau boleh saya ngomong nanti bahwasanya Nusantara adalah pemahaman bapaknya tauhid berlebihan itu loh. Namun yang jelas Indonesia telah mengenal keyakinan ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sejak dari gelaring jagat. Cara anunya itu sejak dikenalnya bangsa Nusantara ini sudah punya pondasi iman yang sesungguhnya. Bukan iman yang benar atau yang salah, tapi iman yang sesungguhnya iman itu loh. Nah, dengan begitu otomatis karena iman tentu ada tata cara berimannya. Tata cara berimannya melalui, maaf kata, caranunya doa wujud. Ada kupat lepet, kupat luar, dan sebagainya. Ini kan merupakan doa wujud, Mas. Kupat itu kulo lepat, caranune, mengku kadang papat, dan sebagainya. Namun ketika ada paham-paham tertentu yang mengatakan itu sesat, ya kita terima saja lah. Kita nggak ada perlindungan pasal penistaan budaya kan nggak ada. Adanya kan pasal penistaan agama mungkin atau dan sebagainya gitu. Yang jelas kita nrimo ing pandum sumende marang takdir. Lah inilah kekuatan iman bangsa Nusantara itu. Mau dicercah, mau di apa ya monggo-monggo saja. Nantinya kasunyatan yang akan menjawabnya. Begitu loh. Ketika saya nggak perlu dikatakan orang yang pinter, nggak perlu dikatakan orang yang pandai atau yang pas. Apalagi saya di stempel peramal ya. Namun saya sering mengatakan bahwasanya seyogianya kita berkata setelah berpikir itu. Ketika kita setidaknya mengingat alam Allah, mengingat kekuasaan dan kekuatan alam, kekuasaan Tuhan dan kekuatan alam yang saya maksud, ya, lalu kita baru
berkata-kata. Saya pernah mengatakan bahwasanya kurang lebihnya Merapi ini akan seperti sinabung, hanya meletup-letup, dan ini belum besar, gitu loh. Dan tadi pertanyaannya, ini arahnya akan kemana? Secepat-cepatnya, menurut saya, hasil meditasi saya, ulah batin saya, gitulah, ulah batin saya, secepat-cepatnya nanti Syawal apit besar. Itu kalau nasionalnya bulan apa itu? Ya, Juni, Juli, Agustus. Kemungkinan secepat-cepatnya Gunung Merapi dan Gunung Sinabung akan meletus dahsyat. Saya mengatakan bahwasanya ini semua tidak lepas daripada legenda Gunung Merapi itu kan Purama dan Pamadi ya apa itu ya, yang ketika para dewa akan menseimbangkan tanah Jawa karena dipandangnya miring ke utara, lalu diambillah gunung dari tengah laut namanya Gunung Jamurtiba. Di situ ada Empu Rama dan Empu Pamadi yang sedang membuat keris, lalu ditimpanya, diurugi gunung itu, makanya menjadi upata atau pepali gitu loh, yang mengkutuk para dewa nanti pada saatnya itu, nanti yang mengkutuk perilaku para dewa, dan dewa pun mengakui kekeliruannya. Jadi diwenangkan untuk nanti mengadakan pergerakan akan balas dendam, tapi jika sudah saatnya. Itu yang satu ya. Kalau Gunung Sinabung ini kan berawal dari ibu janda gitulah, punya anak si Bayak dan Sinabung ya. Karena si Bayak ini ketinggiannya nggak begitu, maka satu saat saya terus nanya sang janda ini, namanya ya siapa, dicari sendiri itu dalam literasi kan ada ya, saya nggak apal persis gitu. Jadi si Bayak dan Sinabung ini nanti akan disamaratakan ketinggiannya, sedangkan si Bayak ini kan ketinggiannya paling 3/4 daripada Gunung Sinabung. Lah nanti meletusnya kalau Gunung Merapi ini, Empu Rama dan Empu Pamadi ini akan membelah, konon ya, konon akan membelah sesuai dengan upatanya. Nanti satu saat keris yang sedang dibuat ini akan membelah gunung ini gitu. Dan dewa pun telah ya, tapi kalau sudah saatnya begitu mereferensi. Nah ini yang patut kita cermati, kita hayati ya. Artinya kita hayati dalam artian kita waspadai gitu. Kalau kita sudah menghayat, kita sudah mencermati, niscaya kita akan waspada. Dan ini kan di luar perhitungan nalar, Mas. Artinya kejadian seperti ini di luar perhitungan nalar. Artinya pikiran tuh nggak mungkin akan nyendak, dan cenderung kepada keyakinan yang sifatnya legendaris. Pada prinsipnya Empu Rama dan Empu Pamadi ini akan berupaya membelah, ditambah dengan kekuatan Kiai Baru Plinting ya, atas perjanjian habisnya darah Mataram, habisnya kekuasaan darah Mataram. Mohon maaf ya, artinya saya bukan berarti mengatakan darah Mataram ini sudah habis. Artinya perjanjian yang saya maksud, perjanjian darah Mataram yang kurang lebih sampai kepada angka yang ke-10 maksimal ke-13 ya. Sekarang kan sudah jelas nih, maaf kata kalau boleh saya ngomong, maaf kata, adanya Keraton Jogja Solo sering terjadi perebutan tahta lah, seolah-olah polemik tahta gitu. Jogja Solo polemik tahta, Cirebon juga polemik kedudukan di dalam keratonnya, yaitu karena kurang podo mulat saliro hamawas diri. Menurut saya ratu kuwi kudu bisa ngeratoni podo gula ngening kalbu ing sasmito amrih lantip ya, pesunen sarironi pun cegah dahar pawan guling. Lah ini pokok sekarang sudah tiada. Ini menyinggung sedikit ke sana, namun pada intinya Gunung Merapi dan Gunung Sinabung kurang lebih yang patut kita waspadai adalah bulan Syawal apit besar. Ini secepat-cepatnya ya. Artinya saya nggak menakut-nakuti, namun saya memberikan pandangan batin untuk mereferensi agar kita waspada secara seksama, minimal bisa meminimalisir ya, menekan angka bahaya yang diterima oleh akibat daripada gunung meletus ini ya, antara si Bayak dan Sinabung. Namun saya akan memberi answer ya,
dari ulah batin saya, hasil ulah batin saya, bahwasanya Gunung Merapi secepat-cepatnya kelihatannya meletus besar itu adalah bulan Syawal, Apit atau besar. Syawal, Apit, besar ini patut bangsa ini, ya, karena maaf kata meletusnya Sinabung dampaknya kan kepada warga negara, ya, kepada bangsa inilah maksudnya. Otomatis kita punya sebuah ya hak lah, ya, hak untuk memberikan hal-hal pandangan, ya, secara spiritual. Saya memberikan pandangan secara spiritual, dan saya akan mengatakan ibarat Gunung Merapi ini adalah laki-lakinya atau suaminya. Kalau Sinabung, ya, ini adalah ibunya, gitu loh. Ini bapak dan ibu secara seksama, ya. Mohon maaf, kemarin saya membuat konten Kidung tahapan Sabdo Palona Ki Janji, memang begitu dilepas malamnya paginya terjadi, itu mungkin hanya secara kebetulan, ya. Yang jelas saya mengatakan bahwasanya antara Sinabung dan Gunung Merapi atau Gunung Merapi dan Sinabung kemungkinan ada keseksamaan meletusnya, dan kita waspada pada bulan Syawal, Apit, besar. Nanti nasionalnya itu apa? Juni, Juli, Agustus, ya. Antara sekitar itu kita patut waspada, ya. Belum tentu kebenarannya juga, ya. Jadi saya rasa, menurut saya sekarang, pendapat saya sekarang, ya, kita waspada tapi belum begitu banget. Nanti ketika habis bulan puasa lah, habis bulan puasa antara Syawal, Apit, besar, kita memang patut waspada sekali. Dan ketika terjadi, artinya kita mesti bersiap diri untuk menghindar daripada kawah lahar dan sebagainya, lava pijar dan sebagainya, kemungkinan besar akan meletus dahsyat. Tadi kan secepat-cepatnya, lalu selambat-lambatnya. Ya, kalau secepat-cepatnya pada tahun ini, maksudnya andai kata terjadi adalah Syawal, Apit, besar. Namun saya menyatakan juga bahwasanya niscaya tahun ini masih wajar-wajar saja. Kalau agak besar mungkin iya. Namun letusan, ya, kalau tahun 2010 yang memakan korban Mbah Marijan itu, ya, itu tahun 2010 lah, kemungkinan ini ya kurang lebih seperti itu, belum membelah. Jadi kelihatannya kalau, ya, saya nggak ada ibaratnya rasa keakuan, ya, tapi kira-kira saya seorang dalang dan mau berhenti menjadi dalang, kira-kira tahu apa nggak kalau resiko dalang pada situasi pandemi ini, ya. Saya pernah menjadi dalang dan saya bisa mendalang, tapi saya berhenti menjadi dalang. Kira-kira saya, walaupun secara saloka, artinya tidak bahasa langsung, nanti nasib dalang akan begini-begini, akan berhenti dan sebagainya. Kira-kira sedikit mengetahui nggak? Begitupun kejadian Gunung Merapi dan Gunung Sinabung, kemungkinan besar kalau tahun ini belum meletus dahsyat, tapi patut waspada pada Syawal, Apit, besar, ya. Ini kemungkinan andai kata terjadi pun seperti yang memakan korban Mbah Marijan. Namun kita sangat patut waspada nanti ketika tahun 2022 dan 2023. Ini kita patut sangat waspada. Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi kewaspadaan secara seksama bagi rakyat dan pejabatnya untuk bagaimana sekarang ada Badan Penanggulangan Bencana. Saya pernah mengatakan juga Badan Penanggulangan Bencana lebih baik penanggulangan secara lahir dan penanggulangan secara batin, ya, yang fisik dan metafisik yang saya maksud. Karena kita apapun alasannya, hidup itu di antara orang yang beriman harus percaya adanya hal yang gaib. Tentu bagaimana bisa menyongsong berita-berita dari langit, berita-berita dari bumi yang bersifat makhluk halus ini, niscaya perlu adanya kaum yang bisa secara metafisik menghubung, ya. Perumpamaannya yang bisa menghubung, kan ada tuh binatang amfibi, si katak. Kira-kira si katak bisa bercerita keadaan barat kepada ikan yang lain nggak? Sang katak ini karena amfibi, ya, itu bisa bercerita keadaan di daratan kepada ikan-ikan apa enggak? Bisa kan? Ya, begitupun yang saya maksud, niscaya di bumi ini ada manusia yang sifatnya bisa masuk ke alam gaib dan bisa menyatakan, dalam arti mengatakan dan menyatakan di alam nyata. Namun demikian tidak semua orang, karena katak juga ada beberapa jumlahnya yang bisa masuk ke air, gitu. Artinya tidak semua air juga bisa
dimasuki tatkala air itu air maaf kata air asin, kata air tawar pun tidak bisa masuk ke air asin. Lah ini artinya saya mengatakan perlu spesifikasi, perlu ketelitian dalam memilih orang-orang tertentu. Andai kata ini kan sebuah usulan, kan kita punya hak juga ya untuk memberikan usulan. Seyogianya Badan Penanggulangan Bencana ini tidak cuma secara fisiknya, namun secara non fisiknya. Karena kejadian ke depan ini banyak kejadian yang betul-betul di luar akal budi yang sehat, artinya di luar nalar gitu loh. Kejadian yang di luar nalar, yang tidak masuk akal gitu, yang aneh tapi nyata, ini tentu akan bertubi-tubi, sehingga perlu sekiranya baik rakyat maupun pejabat ya mencari orang yang bisa menetralisir secara metafisik begitu, tidak hanya secara fisik saja. Jadi intinya Gunung Merapi dan Gunung Sinabung niscaya nantinya memang akan bersamaan, namun untuk saat-saat ini belum. Paling dalam tahun ini kita patut waspada pada Syawal, Apit besar ya, kalau nasionalnya mungkin Juni, Juli, Agustus itu ya. Jadi intinya tetaplah kita semangat untuk mempertahankan hidup dan mencari penghidupan ya. Dalam kehidupan kita tetap kita mengupayakan untuk bertata krama baik terhadap sesama maupun terhadap alamnya. Lalu kita meningkatkan keberhati-hatian dan banyak mohon penjelasan kepada Yang Maha Kuasa, baik melalui dirinya maupun melalui saran-saran orang yang telah terbiasa dalam alam-alam yang di luar, maaf kata, dengan alam-alam yang metafisika gitu loh. Jadi intinya kita tetaplah masih tenang untuk tahun ini, paling waspada nanti pada Syawal, Apit besar, atau kalau nasionalnya itu Juni, Juli, Agustus. Terima kasih.